wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusniati, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga rahmatnya selalu tercurah buat kita semua. Amin. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang identitas nasional. Pertama-tama, saya akan membahas tentang pengertian identitas nasional. Nah, setiap bangsa memiliki karakter identitasnya masing-masing. Apabila kita mendengar kata Barat, maka akan tergambar atau terlintas dalam pikiran kita bahwa masyarakat Barat itu merupakan masyarakat yang individualis, rasional, dan berteknologi maju. Nah, kemudian jika kita mendengar kata Jepang, maka akan tergambar juga bahwa masyarakat Jepang merupakan masyarakat yang berteknologi tinggi, namun tetap melaksanakan tradisi ketimurannya. Nah, di sini timbul pertanyaan, bagaimana dengan Indonesia? Di mana orang asing yang sering datang ke Indonesia, mereka biasanya akan terkesan dengan keramahan dan juga kekayaan dari budaya Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki keunikan dibanding dengan negara lain. Indonesia juga adalah negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia. Nah, negara tropis yang hanya mengenal dua musim, yaitu musim panas dan juga musim hujan. Memiliki negara yang memiliki suku, tradisi, dan juga bahasa terbanyak di dunia. Itulah keadaan Indonesia yang bisa menjadi ciri khas yang membedakan dengan bangsa yang lainnya. Salah satu cara yang memahami identitas suatu bangsa adalah dengan cara membandingkan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, dengan cara mencari sisi-sisi umum yang ada pada bangsa itu. Nah, pendekatan demikian dapat menghindarkan dari sikap kabalisme, yaitu penekanan yang terlampau, berlebihan pada keunikan serta eksklusivitas yang esoterik, karena tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang mutlak berbeda dengan bangsa yang lainnya. Nah, identitas nasional atau national identity adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Beberapa faktor yang menjadikan setiap bangsa memiliki identitas yang berbeda-beda. Faktor-faktor tersebut adalah keadaan geografis, ekologi, demografi, sejarah kebudayaan, dan juga watak dari masyarakatnya. Watak masyarakat di negara yang secara geografis mempunyai wilayah daratan akan berbeda dengan negara kepulauan. Keadaan alam sangat mempengaruhi dari watak masyarakatnya. Nah, bangsa Indonesia memiliki karakter khas dibandingkan dengan bangsa lain, yaitu keramahan dan sopan santun. Keramahan tersebut tercermin dalam sikap mudah menerima kehadiran orang lain. Orang yang datang dianggap sebagai tamu yang harus dihormati, sehingga banyak dari kalangan bangsa lain yang datang ke Indonesia merasakan kenyamanan dan kehangatan tinggal di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa agraris. Sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Sistem kemasyarakatan secara umum di sebagian besar suku-suku di Indonesia adalah sistem Gemeinschaft atau paguyuban masyarakat sosial bersama. Suatu sistem kekerabatan di mana masyarakat mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan kelompok etnisnya. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan membuat perkumpulan apabila mereka berada di luar daerah. Misalnya Persatuan Mahasiswa Sulawesi, Riau, Kalimantan, Papua, dan lain-lain di Yogyakarta. Identitas nasional dalam konteks bangsa atau masyarakat Indonesia cenderung mengacu pada kebudayaan atau karakter khas. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan. Nah, kedua unsur identitas ini secara nyata terangkum dalam Pancasila.
Pancasila dengan demikian merupakan identitas nasional kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang religius, humoris, menyukai persatuan atau kekeluargaan, suka bermusyawarah dan lebih mementingkan kepentingan bersama. Itulah watak dasar dari bangsa Indonesia. Adapun apabila terjadi konflik sosial dan tawuran di kalangan masyarakat, itu sesungguhnya tidak menggambarkan keseluruhan watak bangsa Indonesia. Secara kuantitas, masyarakat yang rukun dan toleran jauh lebih banyak daripada yang tidak rukun dan toleran. Kesadaran akan kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk adalah sangat penting. Apabila kesadaran tersebut tidak dimiliki, maka keberagaman yang bisa menjadi potensi untuk maju justru bisa menjadi masalah. Keragaman yang ada pada bangsa Indonesia semestinya tidak dilihat dalam konteks perbedaan, namun dalam konteks kesatuan. Apalagi kesatuan itu dapat digambarkan seperti tubuh manusia yang terdiri dari kepala, badan, tangan, dan kaki, yang meski masing-masing organ tersebut berbeda satu sama lain, namun keseluruhan organ tersebut merupakan kesatuan utuh tubuh manusia. Nah, itulah gambaran semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meski berbeda-beda namun tetap satu, sebagai dasar kehidupan bersama di tengah kemajemukan. Nah, selain faktor-faktor yang sudah menjadi bawaan, sebagaimana disebut identitas nasional Indonesia juga diikat atas dasar kesamaan nasib, karena sama-sama mengalami penderitaan yang sama ketika dijajah. Nah, kemajemukan diikat oleh kehendak yang sama untuk meraih tujuan yang sama, yaitu kemerdekaan. Dengan demikian, ada dua faktor yang penting dalam pembentukan identitas, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Nah, kemudian kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu identitas nasional sebagai karakter bangsa. Setiap bangsa memiliki identitasnya. Dengan memahami identitas, bangsa diharapkan akan memahami jati diri bangsa sehingga menumbuhkan kebanggaan bangsa. Dalam pembahasan ini, tentu tidak bisa mengabaikan pembahasan tentang keadaan masa lalu dan masa sekarang. Antara identitas dan realitas dan antara Dasein dan Daseinnya, karakter berasal dari bahasa Latin, karakter, karasein atau karash. Dalam bahasa Prancis, karakter. Dalam bahasa Inggris, karakter. Dalam arti luas, karakter berarti sifat kejiwaan akhlak, budi pekerti, tabiat, watak yang membedakan seseorang dengan orang lain. Sehingga karakter bangsa dapat diartikan tabiat atau watak khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Nah, menurut Max Weber, cara yang terbaik untuk memahami suatu masyarakat adalah dengan memahami tingkah laku anggotanya. Dan cara memahami tingkah laku anggotanya adalah dengan memahami kebudayaan mereka. Menurut Max Weber, cara terbaik untuk memahami suatu masyarakat adalah dengan memahami tingkah laku anggotanya. Dan cara memahami tingkah laku anggotanya adalah dengan memahami kebudayaan mereka, yaitu sistem makna. Mereka, manusia, adalah makhluk yang selalu mencari makna terus-menerus atas semua tindakannya. Makna selalu menjadi orientasi tindakan manusia, baik disadari ataupun tidak. Manusia juga mencari dan berusaha menjelaskan logika untuk tingkah laku sosial masyarakat tertentu melalui kebudayaan mereka sendiri. Nah, dalam masyarakat berkembang atau masyarakat dunia ketiga, pada umumnya menghadapi 3 masalah pokok, yaitu nation building, stabilitas politik, dan pembangunan ekonomi. Nation building adalah urusan yang berhubungan dengan warisan masa lalu. Bagaimana masyarakat yang beragam berusaha membangun kesatuan bersama. Stabilitas politik merupakan masalah yang terkait dengan realitas saat ini, yaitu ancaman desintegrasi. Sedangkan masalah pembangunan ekonomi adalah masalah yang terkait dengan masa depan, yaitu dalam konteks Indonesia, masyarakat adil dan makmur. Identitas dan modernitas juga seringkali mengalami tarik-menarik. Atas nama identitas seringkali menutup diri dari perubahan.
ada kekhawatiran identitas yang sudah dibangun oleh para pendahulu tersebut akan hilang, sehingga identitas bukan sesuatu yang hanya dipertahankan, namun juga selalu berproses mengalami perkembangan. Pembentukan identitas Indonesia juga mengalami hal demikian. Indonesia yang memiliki beribu etnis harus menyatukan diri membentuk suatu identitas, yaitu Indonesia. Suatu proses yang sangat berat. Kalau tidak ada kelapangan dada bangsa ini untuk bersatu. Nah, bukannya etnik yang beragam. Indonesia juga terdiri atas kerajaan-kerajaan yang sudah stabil, memiliki wilayah dan rajanya masing-masing, dan bersedia dipersatukan dengan sistem pemerintahan baru yang modern, yaitu demokrasi. Realitas eksoterik juga memahami perkembangan. Nah, pemahaman dan keyakinan agama berkembang sehingga terdapat paham baru di luar keyakinan yang sebelumnya dianut. Nah, pemahaman kemanusiaan juga berkembang karena berkembangnya wacana tentang hak asasi manusia. Kecintaan pada tanah air, kerajaan dileburkan dalam kecintaan pada Indonesia. Para pendiri negara melalui sidang BPUPKI berusaha menggali nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat. Nilai yang existing maupun nilai-nilai yang menjadi harapan seluruh bangsa. Melalui pembahasan yang didasari niat tulus merumuskan pondasi berdirinya negara ini, maka muncullah Pancasila. Dengan demikian, karena Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa, maka Pancasila dapat dikatakan sebagai karakter sesungguhnya dari bangsa Indonesia. Nah, Pancasila dirumuskan melalui musyawarah bersama anggota BPUPKI yang diwakili oleh berbagai wilayah dari penganut agama, bukan dipaksakan oleh suatu kekuatan atau rezim tertentu Nah, dengan demikian Pancasila betul-betul merupakan nilai dasar sekaligus ideal untuk bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang merupakan identitas sekaligus karakter bangsa. Nah, 5 nilai dasar yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan adalah realitas hidup di Indonesia. Nah, kemudian kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu proses berbangsa dan bernegara. Keberadaan bangsa Indonesia tidak lahir begitu saja, namun lewat proses panjang dengan berbagai hambatan dan rintangan. Kepribadian jati diri serta identitas nasional Indonesia dapat dilacak dari sejarah terbentuknya bangsa Indonesia, dari zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, serta kerajaan-kerajaan lain, sebelum kolonialisme dan imperialisme masuk ke Indonesia. Nah, nilai-nilai Pancasila sudah ada pada zaman itu, tidak hanya pada zaman era kolonial atau pasca kolonial. Proses terbentuknya nasionalisme yang berakar pada budaya ini, menurut Muhammad Yamin, diistilahkan sebagai fase nasionalisme lama. Pembentukan nasionalisme modern, menurut Yamin, dirintis oleh para tokoh pejuang kemerdekaan, dimulai dari tahun 1908. Berdirinya organisasi pergerakan Budi Utomo, kemudian dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Perjuangan terus bergulir hingga mencapai titik kulminasinya pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tonggak berdirinya Republik Indonesia. Indonesia adalah negara yang terdiri atas banyak pulau, suku, agama, budaya, maupun bahasa, sehingga diperlukan suatu pengikat untuk menyatukan keberagaman tersebut. Nasionalisme menjadi syarat mutlak bagi pembentukan identitas bangsa. Nah, yang pertama, peristiwa proses berbangsa. Salah satu perkataan Soekarno yang sangat terkenal adalah jas merah, yang maknanya jangan sampai melupakan sejarah. Nah, sejarah akan membuat seseorang hati-hati dan bijaksana. Orang berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan yang dilakukan pada masa lalu. Kebijaksanaan karena mampu membuat perencanaan ke depan dengan seksama. Dengan belajar sejarah, kita juga mengerti posisi kita saat ini, bahwa ada perjalanan panjang sebelum keberadaan kita sekarang, dan mengerti sebenarnya siapa sebenarnya
siapa nenek moyang kita, bagaimana karakter mereka, apa yang mereka cita-citakan selama ini. Nah, sejarah adalah ibarat spion kendaraan yang digunakan untuk mengerti keadaan di belakang kita. Namun demikian, kita tidak boleh terpaku dalam melihat ke belakang masa lalu. Yang tragis bisa jadi mengurangi semangat kita untuk maju. Perjuangan terus bergulir hingga mencapai titik kulminasinya pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tonggak berdirinya Republik Indonesia. Indonesia adalah negara yang terdiri atas banyak pulau, suku, agama, budaya maupun bahasa, sehingga diperlukan suatu pengikat untuk menyatukan keberagaman tersebut. Nasionalisme menjadi syarat mutlak bagi pembentukan identitas bangsa. Nah, yang pertama, peristiwa proses berbangsa. Salah satu perkataan Soekarno yang sangat terkenal adalah jas merah, yang maknanya jangan sampai melupakan sejarah. Nah, sejarah akan membuat seseorang hati-hati dan bijaksana. Orang berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan yang dilakukan pada masa lalu. Kebijaksanaan karena mampu membuat perencanaan ke depan dengan seksama. Dengan belajar sejarah, kita juga mengerti posisi kita saat ini, bahwa ada perjalanan panjang sebelum keberadaan kita sekarang, dan mengerti sebenarnya siapa nenek moyang kita, bagaimana karakter mereka, apa yang mereka cita-citakan selama ini. Nah, sejarah adalah ibarat spion kendaraan yang digunakan untuk mengerti keadaan di belakang kita. Namun demikian, kita tidak boleh terpaku dalam melihat ke belakang masa lalu. Yang tragis bisa jadi mengurangi semangat kita untuk maju. Adalah negara yang lahir dari kumpulan bangsa-bangsa. Negara Indonesia sulit terwujud apabila para raja bersekutu dengan otoritas dirinya dan ingin mendirikan negaranya sendiri. Nah, keadaan demikian tentu mengindikasikan ada hal yang sangat kuat yang mampu menyatukan beragam otoritas tersebut. Keadaan geografis semata tentu tidak cukup mampu menyatukannya, karena secara geografis sulit membedakan kondisi wilayah geografis Indonesia dengan Malaysia, Filipina, Singapura, dan Papua Nugini. Akan tetapi, perasaan yang sama karena mengalami nasib yang sama kiranya menjadi faktor yang sangat kuat. Selain daripada itu, apabila menggunakan pendekatan Weber sebagaimana tersebut, maka keseluruhan sistem makna juga menjadi salah satu faktor pemersatu. Nah, sistem makna cenderung bersifat langgeng dan tetap, meskipun pola perilaku dapat berbeda atau berubah. Sistem makna yang membangun identitas Indonesia adalah nilai-nilai sebagaimana termaktub dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang mengandung nilai-nilai yang merupakan sistem makna yang mampu menyatukan keberagaman bangsa Indonesia. Nah, nilai-nilai tersebut hidup dalam sendi kehidupan di seluruh wilayah Indonesia. Tidak ada literatur yang menunjukkan bahwa ada wilayah di Indonesia yang menganut paham ateis. Seluruh masyarakat memahami adanya realitas tertinggi yang diwujudkan dalam ritual-ritual peribadahan. Kemudian dari penjelasan ini dapatlah dikatakan bahwa identitas bangsa Indonesia adalah Pancasila itu sendiri, sehingga dapat pula dikatakan bahwa Pancasila adalah karakter bangsa. Nilai-nilai tersebut bersifat esoterik atau substansial ketika terjadi proses komunikasi, relasi, dan interaksi dengan bangsa-bangsa lain. Peristiwa tragis yang pernah dialami oleh bangsa ini adalah penjajahan yang terjadi berabad-abad, sehingga menciptakan watak bangsa yang minderwerde atau kehilangan kepercayaan diri. Nah, peristiwa tersebut hendaknya menjadi pemicu untuk mengejar ketertinggalan dan berusaha lebih maju dari negara yang dulu pernah menjajah kita. Proses berbangsa dapat dilihat dari rangkaian peristiwa. Yang pertama, prasasti kedudukan bukit atau prasasti ini berbahasa Melayu kuno. Yang kedua, kerajaan Majapahit.
Yang ketiga, berdirinya organisasi massa bernama Utomo. Kemudian yang keempat, Sumpah Pemuda yang diikrarkan oleh para pemuda pelopor Persatuan Bangsa Indonesia. Nah, kemudian yang keempat, Sumpah Pemuda yang diikrarkan oleh para pemuda pelopor. Nah, kemudian yang kedua, peristiwa proses bernegara. Nah, proses bernegara merupakan kehendak untuk melepaskan diri dari penjajahan, mengandung upaya memiliki kemerdekaan untuk mengatur negaranya sendiri secara berdaulat, tidak di bawah cengkraman dan juga kendala dari bangsa lain. Dua peristiwa penting dalam proses bernegara adalah sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan BPUPKI, dan sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Yang pertama, pemerintah Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Kemudian yang kedua, pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang ketiga, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Nah, kemudian materi yang terakhir yaitu tentang politik identitas. Politik identitas adalah nama untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok Indonesia sebagai tanggapan untuk represi yang memarginalisasikan mereka di masa lalu. Identitas berubah menjadi politik identitas ketika menjadi basis perjuangan aspirasi kelompok. Identitas bukan hanya persoalan sosiopsikologis, namun juga politis. Nah, jika ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.